Dari apa yang sudah ditampilkan sejauh ini, sosok Kurozumi Orochi terlihat tak lebih dari seonggok sampah hidup yang tidak memiliki keahlian bertarung sama sekali. Wujud dan kemampuan buah iblisnya sangat payah, dan kemampuan berpedangnya jauh lebih payah lagi. Sabetan pedangnya ketika mengejar Otoko di kastil Orochi memperlihatkan betapa tidak kompetennya dia dalam seni berpedang. Bahkan cara dia mengayunkan pedang pun terlihat tidak kalah amatir dari apa yang bisa Luffy lakukan. Kemungkinan besar sosok Kurozumi Orochi ini sedikit banyak terinspirasi dari sosok Toyotomi Hideyoshi, sosok pemimpin terbesar dalam sejarah Jepang yang konon katanya tidak menguasai kemampuan berpedang sama sekali, hingga dia dijuluki sebagai samurai tak berpedang, the swordless samurai. Oleh karenanya kami yakin Kurozumi Orochi memang sama sekali tidak memiliki kemampuan berpedang. Meskipun begitu, pada manga One Piece chapter 933 telah resmi dikonfirmasi kalau Kurozumi Orochi adalah pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi. Kami rasa kekuatan buah iblis Mythical Zoan-nya inilah yang menjadi satu-satunya kekuatan utama dari seorang Kurozumi Orochi. Mungkin sebagian dari kalian berpikir kalau kekuatan buah iblis Orochi ini tidak sebadas namanya, terutama jika kita hanya melihat penampakan full bodinya serta apa yang dia bisa lakukan ketika mengamuk di kastil Orochi pada manga One Piece chapter 933. Apalagi pada manga One Piece chapter 965, buah iblis yang dimakan oleh Kurozumi Orochi ini terlihat berbeda, tidak memiliki pola melingkar seperti penampakan buah iblis yang seharusnya. Sehingga ada yang berpendapat kalau buah iblis yang dimakan oleh Orochi ini bukanlah buah iblis asli, melainkan buah iblis buatan. Namun masalah ini seharusnya sudah clear, karena pada manga One Piece volume 96, wujud buah iblis Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi sudah direvisi. Ada keluar-keluarnya juga. Jadi sekarang bisa dipastikan kalau buah iblis yang dimakan oleh Orochi ini adalah buah iblis tipe Mythical Zoan asli. Dan tentu saja, buah iblis ini memiliki kekuatan makhluk mitologi seperti yang seharusnya. Buah iblis yang dimakan oleh Kurozumi Orochi ini adalah salah satu buah iblis tipe Zoan terkuat yang pernah ada. Kalau masih tidak percaya, coba kalian baca ulang manga One Piece chapter 933, kemudian lihat apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 941. Pada manga One Piece chapter 933, Kurozumi Orochi yang sedang berada dalam wujud Yamata no Orochinya disambar Thunderbolt-nya Nami featuring Zeus dalam radius yang sangat dekat. Tapi di keesokan harinya, pada manga One Piece chapter 941 terlihat tidak ada bekas luka sama sekali di tubuh Orochi. Kami pikir hal ini bukan karena sambaran petirnya Nami yang lemah, karena pada manga One Piece chapter 941, setengah bagian kastil Orochi lantai 2 terlihat mengalami renovasi besar-besaran akibat sambaran petirnya Nami sehari sebelumnya. Menurut kami, ini justru menunjukkan betapa kuatnya tubuh Orochi dalam wujud Yamata no Orochinya, karena mampu bertahan tanpa mengalami luka serius setelah tersambar petirnya Nami yang kemungkinan besar kekuatannya setara dengan 20 juta voltnya Enel. Kekuatan Yamata no Orochi tidaklah sekucluk penampakannya. Penampakannya yang terlihat sangat kucluk itu hanyalah efek dari kekuclukan muka orang yang memakannya. Andai saja buah iblis ini dimakan oleh orang yang mukanya badas, seperti Rob Lucci atau Dracul Mihawk, tentu saja penampakannya akan jauh lebih badas lagi. Hal ini tentu saja tidak mengherankan bagi kami, karena faktanya buah iblis yang dimakan oleh Kurozumi Orochi ini adalah salah satu dari buah iblis Mythical Zoan, jenis buah iblis yang konon lebih langka dari buah iblis tipe Logia. Nah, karena mendapatkan cap sebagai buah iblis Mythical Zoan, tentu saja kekuatan buah iblis Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi jauh lebih roso dibandingkan dengan Zoan biasa. Lagi pula, pada manga One Piece chapter 965, si nenek Kurozumi mengatakan Orochi butuh kekuatan buah iblis ini jika dia ingin menjadi seorang shogun. Perkataan si nenek Kurozumi ini telah menekankan kalau buah iblis Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi pada dasarnya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang wajib dimiliki oleh seorang penguasa. Ditambah lagi, kekuatan buah iblis Mythical Zoan tentu juga memiliki kemampuan spesial dari makhluk mitologi yang menjadi perwujudannya. Jika Mythical Zoan Tori no Mi model Phoenix memiliki kemampuan regenerasi layaknya burung Phoenix, dan Mythical Zoan Hito no Mi model Daibutsu memiliki kekuatan tapak Buddha yang sangat legendaris, maka akan wajar rasanya jika Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi juga memiliki kemampuan spesial Yamata no Orochi. Jadi, selanjutnya kita tinggal mencari tahu apa kekuatan spesial dari Yamata no Orochi menurut legenda dan kepercayaan masyarakat Jepang.
Menurut perkamen-perkamen legenda yang kami temukan di internet, tidak ada satupun artikel yang menjelaskan tentang kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Yamata no Orochi. Namun jika merujuk pada karakter sejenis yang diceritakan dalam seri Godzilla, ada beberapa kekuatan spesial yang dimiliki oleh monster naga berkepala 8 ini. Kekuatan standar dari para naga yang hidup dalam legenda adalah mampu menembakkan bijudama dari mulutnya. Kekuatan semacam ini sudah diperlihatkan oleh wujud naganya Kaido, sehingga kemungkinan besar Yamata no Orochinya Kurozumi Orochi ini juga memiliki kemampuan yang sejenis. Namun yang paling unik dari kekuatan Yamata no Orochi adalah kemampuannya untuk menumbuhkan kembali salah satu kepalanya yang sudah terpenggal. Baik dalam cerita Naruto maupun dalam cerita Godzilla, monster ular berkepala banyak selalu memiliki kemampuan regenerasi gila semacam ini. Terpenggalnya salah satu atau salah dua kepalanya tidak membuat Yamata no Orochi mati, karena dia bisa menumbuhkan kembali kepalanya tersebut dalam hitungan detik. Kami rasa kekuatan merepotkan semacam ini sangat cocok untuk dimiliki oleh karakter pengecut semacam Kurozumi Orochi. Mungkin Eiichiro Oda tidak akan secara mentah mengadopsi jenis kekuatan semacam ini, karena memang itu bukanlah gayanya Eiichiro Oda. Pasti akan ada sedikit modifikasi peraturan dalam penerapan kekuatan regenerasi Yamata Orochi dalam cerita One Piece nanti. Pada manga One Piece chapter 933, ketika Orochi sudah bertransformasi ke wujud Yuannya, terlihat ada satu kepala naga yang memiliki karakteristik kepala Orochi, yaitu berkumis dan mengenakan mahkota. Kami rasa kepala naga yang satu inilah kuncinya. Jika kepala yang lain terpenggal, dalam sekejap Orochi akan bisa menumbuhkannya kembali. Namun jika kepala bermahkotanya ini yang terpenggal, maka habislah dia. Masalahnya, Orochi bisa memindahkan kepala utamanya ini ke kepalanya yang lain secara random dan instan. Akan sangat sulit bagi Scabbers untuk menebak kepala naga yang mana yang akan berubah menjadi kepala aslinya Orochi. Bagi para Scabbers, melawan Orochi dalam mode Yamata no Orochinya ini akan jadi sesulit bermain hit the mall. Dipukul yang sini, pindah ke sana, dibacok yang sana, pindah ke sini. Dan inilah yang kemudian menurut kami menjadi alasan kenapa 9 Scabbers harus dipangkas 1 sebagai pengkhianat sehingga jumlahnya tinggal 8. Karena 8 samurai inilah yang nanti akan memenggal masing-masing kepala naga Orochi pada waktu yang bersamaan untuk bisa memenangkan permainan hit the mall. Dengan terpenggalnya ke-8 kepala naga Yamata no Orochi secara bersamaan, maka Orochi tidak akan bisa memindahkan kepala utamanya ke kepala yang lain yang masih utuh. Di momen inilah, Zoro kemudian akan mengayunkan pedangnya untuk memotong ke-8 ekor Yamata no Orochi, sebelum Orochi sempat memindahkan atau menumbuhkan kembali kepalanya di bagian ekor. Kenapa Zoro harus ikut turun tangan juga dalam mengalahkan Yamata no Orochi? Alasannya sederhana. Dalam legenda Yamata no Orochi, Dewa Susanoo menemukan pedang sakti Kusanagi ketika memotong bagian ekornya Yamata no Orochi. Konon nama lain dari Yamata no Orochi adalah Hachibi, monster ekor 8. Menurut cerita, pada mulanya Hachibi ini adalah monster yang lemah. Namun setelah menyerap kekuatan pedang Kusanagi yang dijatuhkan oleh seseorang yang bertarung melawannya, Hachibi berubah menjadi monster yang sangat kuat, yang mana kekuatannya jadi setara dengan Kyuubi, monster ekor 9, yang merupakan monster terkuat dari 9 monster dalam mitologi Jepang. Nah, matinya Yamata no Orochi di tangan Susanoo membuat Susanoo mendapatkan pedang Kusanagi ini, yang kemudian dia berikan kepada Dewa Amaterasu. Namun entah bagaimana ceritanya, pedang Kusanagi kemudian kembali lagi ke bumi Jepang dan dijadikan sebagai satu dari 3 harta pusaka Jepang sampai saat ini. Kami rasa ditemukannya pedang Kusanagi di salah satu ekornya Yamata no Orochi oleh Susanoo ini juga akan diadopsi ke dalam cerita One Piece, di mana Zoro lah yang nanti akan mendapatkan peran sebagai Susanoo. Jadi setelah ke-8 Scabbers berhasil memenggal ke-8 kepala Orochi secara bersamaan, Zoro akan menebas ke-8 ekor Orochi secara bersamaan, di mana pada momen ini kemudian Zoro akan menemukan pedang Kusanagi sebagai hadiahnya. Entah nama pedangnya nanti akan tetap disebut dengan Kusanagi atau memakai nama lain yang artinya sama. Jika hal ini yang terjadi, maka akan jadi selaras dengan pendapat kawan kita Abi Muammar Zikri pada video kami sebelumnya yang berjudul Zoro akan membuang Enma dan kedatangan Enel di Wano, yang mengatakan kalau di akhir arc Wano, Zoro akan mengembalikan Enma kepada Hiyori dan mengambil pedang lain sebagai gantinya.
Zoro akan mengembalikan Enma kepada Hiyori dan mengambil pedang Kusanagi yang dia temukan di dalam tubuh Yamata no Orochi sebagai penggantinya. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.